Selamat datang di Kampus Tikes Dian Husada, Mojokerto. Kampus kesehatan yang memiliki dua kampus. Kampus A yang letaknya strategis di... Hai, Ria Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Di video kali ini, gengs, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar voiceover yang sudah mampir di DM Instagramku atau di Q&A yang sempat aku bikin beberapa waktu yang lalu di Instagram juga, atau yang mampir di channel YouTubeku di kolom komentar. Apakah pertanyaanmu salah satunya? Sok disimak video ini sampai habis ya. And before we get started, please hit like and subscribe button. And you can also click the notification bell and share this video to your social media. Oke, pertanyaan pertama dari Ninda Lestari yang tanya, Kak, pertama kali belajar itu gimana? Jadi mengawali karirnya atau pertama kali belajar dari radio. Jadi otomatis terlatih siaran, terlatih nge-MC dari situ. Otomatis di radio juga kan kita biasanya tuh ngisi suara untuk iklan-iklan radio. Nah, terlatihnya dari situ, akhirnya terbiasa, lanjut ya. Oke, berikutnya ini pertanyaan dari Ria Ariantini. Ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi ya. Kakak sering latihan ya? Ada buku yang kakak baca nggak? Kalau buku yang aku baca tentang voice over, sama sekali nggak ada. Dari pertama, dari awal aku terjun di voice over, nggak baca buku sama sekali. Jadi benar-benar otodidak, hanya dari lihat video-video di YouTube sama langsung belajar dari pakarnya sih. Karena kan dulu di radio pasti banyak banget tuh penyiar-penyiar yang udah jadi pengisi suara handal atau yang udah membahana banget. Aku latihan dari mereka. Ketika mereka take voice untuk iklan atau untuk company profile, aku nonton gitu. Dari situ akhirnya aku bisa belajar voice over oleh voice talent ini. Aku terapin di radio tuh ketika aku voice over untuk iklan-iklan radio. Jadi sambil menyelam minum air lah waktu itu ceritanya. Nah, kalau ngomongin latihan, ini juga gimana ya? Aku tuh selalu menekankan pada para subscribers yang tanya atau minta saran itu untuk latihan. Selalu latihan, jangan lupa latihan. Tapi in fact, aku sendiri nggak pernah latihan. Karena pada dasarnya bukan latihan ya, kalau aku tuh learning by doing. Karena dari awal terjun itu langsung praktek, langsung kerja. Disodorin sama klien skrip ABCD, langsung babat abis gitu aja deh. Tapi once again, latihan itu penting teman-teman. Apalagi yang belum punya pengalaman, belum punya basic, misalnya basic siaran, basic MC, atau basic public speaking, itu penting banget. Harus ya kalau latihan. Karena kalau nggak latihan, kamu nggak bakal terbiasa. Next, ini pertanyaan dari HP Terbaik. Ini pertanyaan bagus nih. Ngaruh nggak sih Kak kalau orang itu pendiam menjadi talent VO? Jadi dia tuh suka salah baca skrip dan salah melafalkan kata dan tidak sesuai skrip? Kalau menurut aku sendiri itu nggak ada hubungannya sama sekali. Justru malah orang pendiam itu biasanya ketika dia punya media, misalnya nih voice over itu adalah passionnya si pendiam ini. Dia bakal seneng dan excited banget tuh ketika dia punya media untuk menyalurkan atau mengekspresikan apa yang dirasakannya. Nah, jadi ketika dia voice over, biasanya tuh seneng bawaannya dan nggak ada pengaruhnya sih sama jadi pendiam atau apa. Kan kita baca skrip, bukan improve. Kecuali kalau kamu nge-MC ya, kalau nge-MC di panggung itu perlu improve. Next, pertanyaan dari Ulfah Wiza. Mbak, kalau boleh tahu mic yang proper buat VO di rumah apa ya? Sebenarnya semua mic, semua jenis mic itu proper untuk kamu pakai di rumah. Kalau aku sendiri pakai Vivine K670 sama Audio Technica AT2020. Jadi kalau menurut aku sih, mic apapun bisa. Pokoknya ruangan kamu itu cukup steril, cukup kondusif untuk voice over. Misalnya kamu pilih kamar yang paling belakang atau kamar tengah. Pokoknya jangan kamar depan, karena kalau kamar depan itu biasanya bersebelahan dengan jalan ya, pasti agak rame. Nah, mic apapun bisa, mulai BM800 pun bisa. Berikutnya pertanyaan dari SDY Channel. Kalau umurnya udah tua, bisa nggak masih bisa dilatih ngomong lancar? Ya tentu aja masih dong Pak. Karena kan kalau belajar itu nggak kenal umur ya. Kapanpun, di umur berapapun, dimanapun kita bisa belajar. Berikutnya dari obrolan movie. Kak, aku pakai behel apa terpengaruh? Iya, di awal-awal. Ketika kita baru pasang biasanya, karena aku dulu waktu masih siaran tahun 2010, aku sempat pakai behel tuh kan. Di awal-awal pakai behel itu kan kita kayak bibir itu masih nyangkut-nyangkut tuh di behel ya. Karena behelnya masih kerasa kayak tajam-tajam gitu dan biasanya bikin sariawan di awal. Nah, pengaruh tuh di situ. Tapi ketika udah terbiasa, misalnya udah sebulan pakai behel gitu ya, kan mulut kita udah terbiasa tuh, nggak sariawan lagi. Nah, itu udah nggak ada masalah kok. Oke, next, ini datang dari Instagram ya, waktu itu dari @matulizae. Kak, cara jaga kestabilan suara gimana sih?
Soalnya kadang baca narasi atau berita ada waktu kepleset lidah. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri, yang pertama kita bisa lakukan pemanasan. Kalau kita nggak pemanasan, mulut kita bakal gampang beribet. Ini aku dari tadi sebenarnya beribet banget ini kalau ngomong. Salah-salah mulu gitu ya. Jadi pemanasan aku udah pernah bahas juga di video ini. Terus yang kedua, jika suara kita udah mulai gak stabil, jadi misalnya tone-nya tadi segini, terus kita tiba-tiba mulai merendah. Atau tadi segini, kok tiba-tiba gak stabil ya, suara kita jadi naik ya tone-nya ya. Atau ketika udah mulai kepleset-pleset lidah, itu tandanya mulut kita udah mulai lelah. Nah, di situ kasih jeda dulu, istirahat dulu, pause dulu, barang semenit, 2 menit, atau sampai 5 menit lah. Paling enggak, kita istirahat dulu, kamu boleh minum, karena biasanya minum itu bisa menghidrasi tenggorokan kita dan mulut kita, biar nanti bisa lancar lagi ngomongnya. Nah, setelah kamu merasa istirahatnya udah cukup, kamu bisa mulai voice over lagi. Tapi, dengerin dulu cuplikan kamu voice over yang tadi, biar kamu bisa menyesuaikan sama tone yang tadi. Berikutnya juga dari HRDA Petriu. Aduh, namanya siapa sih? Hirda Pratiwi, entahlah. Teteh, aku pingin banget belajar voice over atau dubbing. Tapi kalau belajar sendiri gimana caranya? Kamu bisa mulai belajar dengan melihat tutorial-tutorial di YouTube atau video-video YouTube yang membahas tentang voice over, seperti channel ini. Atau juga bisa baca buku-buku tentang voice over. Terus yang ketiga, kamu juga bisa ikut kelas voice over. Terus kalau kamu memang benar-benar ingin belajar sendiri, kamu bisa memulai dengan cara belajar membaca yang diberi intonasi. Contohnya membaca dongeng atau membaca narasi berita. Bacanya nggak sekedar baca ya, tapi kita kasih intonasi, seperti ketika kita membaca dongeng. Nah, kalau kamu masih bingung, intonasi kayak gimana kak? Aku harus kayak gimana? Aku bingung nih intonasinya. Kamu lihat aja program-program di TV yang tiap hari ditayangin, seperti On The Spot di Trans 7, atau Legenda Sang Penunggu di GTV, atau kayak Select, atau Infotainment, atau Spotlight di Trans. Banyak banget pokoknya acara-acara di TV sekarang yang menayangkan tayangan dengan voice over yang bagus-bagus banget. Kamu contoh aja mereka. Jadi, contoh aja misalnya satu kita ambil On The Spot Trans 7. Kamu tonton tayangan itu dan kamu tiruin intonasinya dia. Di mana naiknya, di mana turunnya, di mana datarnya. Pokoknya kamu tiruin aja. Nggak apa-apa, di awal-awal itu sah-sah aja kita niru. Nanti lama-kelamaan ketika udah terbiasa, ketika jam terbang kamu udah tinggi, akan terbentuk sendiri karakter suara kamu yang sebenarnya kayak gimana. Lanjut berikutnya ini dari @rudygeneres. Biar suara nggak datar gimana ya kak? Padahal udah ngerasa nggak datar, tapi kata yang denger masih datar aja. Sebenarnya ada banyak cara, dulu pernah aku jelasin juga di video ini, dan mungkin nanti bakal aku kasih video lanjutan lagi dari ini karena banyak tekniknya untuk bikin suara kita nggak datar. Tapi yang pasti sih yang pertama, kamu harus banyak latihan. Jadi latihannya itu nggak ketika kita mau VO aja, enggak gengs. Setiap hari kalau ada kesempatan kamu latihan. Terus cara berikutnya bisa pakai cara yang aku bilang tadi. Jadi kamu lihat deh program-program yang menyajikan voice over di TV. Kamu pilih satu yang menurut kamu paling bagus. Misalnya nih, wah yang paling bagus nih Spotlight. Kamu tiruin, kamu amati itu voice overnya seperti apa, dan tiru aja intonasinya dia. Di awal-awal nggak masalah niru dia, nanti seiring jam terbang kamu bertambah, kamu bakal kebentuk sendiri karakter suaranya. Dari @madebudanta. Gimana caranya biar suara nggak cepet serak Mbak Nadia? Jadi kalau tipe suara yang cepet serak itu pita suaranya masih tipis. Itu dialami oleh orang-orang yang biasanya baru mulai nyemplung di dunia tarik suara. Nggak harus tarik suara nyanyi ya, tapi dunia voice over, dunia announcing, dunia MC. Caranya gimana? Perbanyak latihan yang pertama. Seperti yang bilang tadi, latihannya gimana? Setiap ada kesempatan, setiap ada tulisan di depan kamu, latihan aja, latihan ngoceh aja, nggak masalah. Nggak masalah ngoceh terus kan. Terus yang kedua, latihan pemanasan mulut, itu jangan pernah lupa. Dan ini, ketika suara kita udah mulai serak nih ya, anggap aja kita memang baru terjun di dunia voice over. Baru VO1 script, kita udah serak nih. Tandanya harus diistirahatkan dulu, jangan malah diforsir, karena kalau diforsir marah suaranya habis nanti. Jadi ketika udah mulai serak, istirahatin dulu, minum, karena untuk menghidrasi tenggorokan dulu. Karena untuk tekan belibet kan dari tadi. Karena itu untuk menghidrasi mulut dan tenggorokan kita. Istirahat bentar, ketika udah dirasa cukup jedanya atau istirahatnya, kita bisa mulai lagi. Ada lagi nih caranya biar nggak serak ketika VO, yaitu VO lah di siang hari. Ini bener loh, berdasarkan pengalaman dan teori yang aku dapetin juga dari beberapa literatur ya. Jadi ketika kita VO pagi, misalnya nih bangun tidur, terus kita 1 jam setelah bangun tidur kita VO, suara biasanya masih serak.
kecuali kalau kamu pemanasan dulu. Pemanasannya pun gak bisa 1-2 kali, tapi agak lama, mungkin setengah jam pemanasan baru suara kamu akan stabil. Terus ketika kamu VO malam misalnya ya jam 8 atau jam 10 malam, itu tenaga kita udah mulai habis kan geng jam segitu karena udah waktunya mau rest atau istirahat. Itu biasanya suara juga kepengaruh, jadi agak serak, apalagi kalau kamu VO-nya jam 10 malam ke atas. Mau tengah malam, itu pasti bakal agak-agak husky, agak serak gitu. Jadi waktu paling ideal untuk VO itu ya di jam-jam produktif. Pagi misalnya mulai jam 9 sampai sore. Terus juga ketika nanti kamu udah terbiasa dengan voice over, seiring jam terbang kamu bertambah, itu nanti bakal nggak masalah lagi kok. Kamu VO pagi, VO malam, VO dini hari, nanti suara kamu bakal bisa nyesuaiin. Tapi tentunya dengan pemanasan dulu. Oke, kayaknya itu aja dulu deh untuk video kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang udah masuk tapi belum sempat kejawab sekarang, nanti aku bakal bikin part 2-nya. Thanks for watching. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. I'll see you next time and bye!